Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan solihah, sudah siap untuk belajar hari ini? Baiklah, kalau sudah siap, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 dan 3, yaitu muatan SPDB tentang cover buku dan komik. Apa itu cover buku dan komik? Kita pelajari bersama-sama. Nah, anak-anak semuanya, apakah kalian di rumah punya buku? Ya, tentunya punya ya. Kalau punya buku, nanti kalian lihat apakah buku kalian itu ada gambar-gambarnya di luar sampulnya. Nah, nanti kalian cocokkan ya. Silahkan nanti kalian lihat-lihat buku kalian. Sekarang kita bahas apakah cover buku itu ya. Cover buku adalah cerminan dari keseluruhan isi buku. Jadi cerminan dari keseluruhan isi buku. Buku anak-anak, nanti covernya juga tentang gambarnya misalnya anak-anak gitu ya. Misalnya buku paket, covernya tentang paket kelas berapa. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri dari dua sisi, yakni depan dan belakang. Jadi depan dan belakang itu termasuk sampulnya ya. Sampul atau cover buku. Cover baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Jadi cover yang baik apa anak-anak? Yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Nah, misalnya covernya dibuat menarik dengan gambar-gambar yang full color. Ini tujuannya apa? Tujuannya mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Nah, itu cover buku. Sekarang unsur-unsur yang ada dalam cover buku ya. Unsur-unsur yang ada dalam cover buku adalah yang pertama adalah judul menarik dan mencolok. Nah, untuk judulnya dibuat menarik dan mencolok. Dua, kalimat penjelas judul. Jadi nanti ada kalimat penjelas judul. Yang ketiga ada nama penulis. Kemudian 4 ada identitas penerbit. Nah, siapa yang menerbitkan? Kemudian yang kelima, yang tidak kalah penting yaitu gambar yang menarik. Kemudian yang nomor 6 adalah ada sinopsis atau ringkasan di sisi belakang buku. Dan yang terakhir ada identitas buku di punggung buku. Nah, ini adalah unsur-unsur dari cover buku. Nah, kalian lihat. Desain cover ada dua, anak-anak. Yang pertama adalah cover dengan latar belakang putih, latar berwarna putih, dan tulisan sederhana. Nah, ada dua desain ya. Yang pertama, cover dengan latar belakang putih dan tulisan sederhana. Tidak ada gambar, hanya berisi judul, nama pengarang, dan penerbit. Ini dominan warna putih dan ruang kosong. Yang kedua, cover dengan desain penuh warna dan gambar. Jadi, desainnya penuh dengan warna dan gambar. Disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Dominan, gambar, ilustrasi, dan judul. Nah, jadi yang desain kedua ini apa? Full color, jadi penuh dengan warna, penuh dengan gambar. Disajikan permainan warna yang menarik, mencolok, dan bervariasi. Nah, ini biasanya dua desain yang digunakan dalam cover buku. Sekarang kalian lihat coba. Nah, kalian lihat di sini ada sebuah buku kelas 5 ya. Tahun 2014. Nah, ini buku tematik terpadu kurikulum 2013. Di sini ada apa? Judulnya, judul buku ya. Ekosistem. Nah, judul buku tematik ini ekosistem tentang ekosistem. Kemudian ini buku tematik terpadu kurikulum 2013 ini penjelasnya. Tema 8. Kemudian ada gambar yang menarik ini. Nah, gambarnya menarik tentang Pak Guru yang sedang mengajar di ruang terbuka ya.
Di sini ada penerbitnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian di punggungnya ada juga, nah ini di punggung buku, kemudian sinopsis di bagian belakang. Nah, untuk di sini memang tidak tersedia pengarangnya ya, tidak ditulis di sini. Nah, ini anak-anak ini merupakan cover buku ya, atau sampul dari buku. Sudah jelas ya anak-anak ya? Nah, seperti ini contohnya. Kalian juga punya di rumah, nanti silahkan kalian cek ya, apakah ada sampulnya. Ah, ya ada ya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan anak-anak. Gambar cover termasuk gambar ilustrasi. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang gambar ilustrasi. Masih ingat gambar ilustrasi? Ya, ilustrasi berasal dari bahasa Belanda, illustrati, yang berarti menerangkan atau memperjelas. Ya, jadi menerangkan atau memperjelas. Jadi gambar ilustrasi adalah gambar yang berfungsi menerangkan, menjelaskan, dan menceritakan sekaligus memperindah suatu karangan. Ya, jadi mengilustrasikan, memperjelas, menceritakan, dan memperindah. Kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya. Ada dua teknik menggambar anak-anak. Ya. Dua teknik menggambar ini, yang pertama ada namanya teknik kering, ya. Teknik kering ini tidak perlu menggunakan pengencer, air atau minyak. Ya, teknik kering ini hanya biasanya menggunakan alat-alat seperti pensil yang ukuran 2B atau 6B sampai 6B misalnya, krayon, ballpoint atau spidol, charcoal ya. Nah, ini tidak menggunakan pengencer dengan air atau minyak, maka disebut dengan teknik kering. Apa anak-anak? Teknik kering. Kemudian yang kedua adalah teknik basah, yaitu menggambar dengan pengencer air, tinta, atau minyak. Nah, bahan yang diperlukan cat air, cat poster, tinta, gitu ya. Berbagai jenis kuas dan palet cat ya. Nah, ada dua tadi, apa anak-anak? Teknik kering dan teknik basah. Kalau teknik kering itu yang tidak menggunakan pengencer air atau minyak. Kalau teknik basah menggunakan pengencer tinta atau minyak. Ini dua teknik dalam menggambar. Nah, sekarang kita bahas tentang komik. Nah, kalian sering punya ya, udah punya komik ya, biasanya anak-anak punya komik. Kalau tidak, ya silahkan disimak video ini. Komik adalah suatu gambar seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Jadi, komik suatu gambar seni yang menggunakan gambar-gambar disusun untuk membentuk jalinan cerita. Ciri-ciri komik hadir untuk menyampaikan cerita. 2. Proporsional antara gambar dan teks. 3. Menggunakan bahasa percakapan. Nah, di dalamnya ada bahasa percakapan itu ya. Biasanya bersifat kepahlawanan komik itu ya. Komik misalnya banyak sekali komiknya. Penggambaran watak secara sederhana dan menyediakan humor. Biasanya ada humornya juga. Kalau kalian punya komik pasti sudah tahu ya. Kepahlawanan gitu ya. Menyediakan humor dan menyampaikan sebuah cerita. Baiklah anak-anak, itu tadi yang kita pada pembelajaran hari ini tentang cover buku, komik, kemudian gambar ilustrasi gitu ya. Dan teknik-teknik dalam menggambar. Maka tugas kalian silahkan membaca materi di buku mozaik halaman 81, kemudian membaca materi juga di buku mozaik halaman 86, dan kerjakan, ayo pahami dan jawab di buku mozaik langsung halaman 111. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Dan akhirnya Pak Guru akhiri, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran-pembelajaran selanjutnya.
Terima kasih dan salam sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.